now being recorded. Bu Novi? Ada Bu Novi? Ya, ada Bu. Oke, baik. Selamat sore Bapak Ibu. Selamat sore. Selamat sore Bu Ya. Bagaimana kabar hari ini Bapak Ibu? Sehat? Masih tetap sehat? Puji Tuhan. Luar biasa. Semangat sekali nih ya. Semangat sekali. Oke Bapak Ibu, senang sekali hari ini kita bisa berjumpa kembali ya dalam kegiatan kita di hari ketiga. Nah, Bapak dan Ibu, hari ini kita akan kembali melanjutkan pelatihan kita ya di hari yang ketiga. Tentunya materi yang akan dibawakan hari ini atau materi yang akan kita pelajari bersama hari ini tidak kalah menarik dari materi yang kemarin. Wah, pasti sudah banyak sekali nih yang penasaran. Baik, Bapak Ibu, sebelum kita mulai kegiatan kita hari ini, baiknya kita awali kegiatan kita dengan berdoa ya Bapak Ibu. Baik, saya akan pimpin. Bapak Ibu, sebelum kita memulai kegiatan kita pada hari ini, pada sore hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Selesai. Ya. Oke, Bapak dan Ibu, hari ini kita akan belajar Google Docs bersama Ibu Reski, ya Ibu Reski Amelia. Nah, Bapak dan Ibu, hari ini di Google Docs kita akan belajar mulai dari membuat dokumen, jadi Google Docs atau Google Dokumen ya Bapak Ibu. Nah, Google Docs atau Google Dokumen ini mirip dia dengan Word. Nah, nanti untuk lebih jelasnya akan dijelaskan oleh Ibu Reski. Nah, di Google Docs hari ini kita akan belajar banyak ya Bu Reski ya. Jadi mulai dari membuat dokumen, kemudian nanti memberi komentar, kemudian membagikan ya Bu Reski ya, kemudian membuat catatan kaki dan lain sebagainya. Nah, Bapak dan Ibu, kemarin kita sudah belajar. Ini ya Bapak Ibu belajar Google Drive nih. Nah, Bapak Ibu kan sudah tahu bagaimana caranya membuat drive, kemudian mengelola file. Nah, nanti saat Bapak Ibu membuat Google Dokumen, nanti Bapak Ibu bisa buatkan folder-folder ya, seperti yang sudah dipelajari kemarin. Nanti dokumennya itu atau Google Dokumennya disimpan di sana sehingga mudah ditelusuri. Seperti itu ya Bu Reski ya? Betul. Iya, baik Bapak Ibu, langsung saja ya untuk mengefisienkan waktu, saya langsung serahkan ya, saya langsung berikan kesempatan kepada Ibu Reski. Jadi silakan Ibu Reski, memperkenalkan diri dulu mungkin ya, dan nanti langsung memaparkan materinya. Nah, sebelumnya Bapak Ibu saya ingatkan kembali, jadi silahkan Bapak dan Ibu mempersiapkan perangkatnya ya, agar bisa langsung nanti mempraktekkan bersama-sama. Jadi kita belajar bersama-sama. Silakan disiapkan perangkatnya. Kemudian nanti jika ada pertanyaan Bapak dan Ibu silahkan langsung disampaikan. Jadi bisa langsung disampaikan, bisa juga diketikkan di kolom chat ya, bisa.
Kemudian nanti untuk refleksi dan daftar hadir Bapak Ibu di akhir pelatihan akan dibagikan di kolom chat. Baik, langsung saja nih Bu Reski, saya persilahkan. Baik, terima kasih Bu Novi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore Bapak Ibu. Nah, tadi Bu Novi sudah menanyakan kabarnya Bapak Ibu. Ternyata semuanya masih tetap semangat ya. Harus dong, harus tetap semangat mengikuti pelatihan ini ya. Dan pelatihan-pelatihan berikutnya karena materinya akan lebih jauh menarik lagi ya. Nah, sudah disampaikan tadi sama Bu Novi bahwa hari ini kita akan membahas materi terkait Google Docs. Nah, sebelum saya masuk ke materi, saya juga mau menyampaikan nanti di materi praktek, mohon bantuan Bapak Ibu untuk memberikan konfirmasi ya. Konfirmasi bisa menuliskan kata sudah di kolom chat. Begitu ya, Bu Novi ya? Iya, betul sekali Bu Rizky. Bu Rizky. Oke. Baik, saya langsung saja. Saya mohon izin untuk berbagi layar ya, Bapak Ibu. Sudah tampil layarnya saya, Bu Novi? Sudah Bu, sudah. Silahkan. Nah, sebelum kita masuk ke materi praktek hari ini, kita akan kenalan dulu dengan Google Docs. Apa sih itu Google Docs ya? Nah, Google Docs merupakan aplikasi pengolah kata online yang memiliki fungsi untuk pengolahan kata, membuat dan menformat dokumen teks. Google Docs ini mirip dengan Microsoft Word ya, sama seperti yang tadi dijelaskan oleh Bu Novi. Nah, kita bisa membuat, mengedit, dan berbagi dokumen. Bedanya, kalau Google Docs itu kita bisa berbagi secara, kita bagikan dengan link atau langsung ke seseorang. Kalau Microsoft Word itu kita mau berbagi itu kita harus mengirim filenya dulu ke orang tersebut ya, ke rekan kita. Misalnya kita kirim file Word atau file dokumen Word yang ingin kita edit bersama dengan teman kita di WA. Nah, itu akan memakan memori kita dan memakan data kita ya. Kalau Google Docs, kita sisa memberikan atau membagi linknya kepada seseorang ya. Oke, untuk Google Docs ini dapat diakses di mana saja dan kapan saja. Google Docs juga merupakan fitur pertama yang membuat inovasi untuk pengeditan dokumen bersama secara online. Jadi kita bisa mengedit dokumen bersama-sama ya, secara online dan tidak ada file size-nya, tidak ada ukurannya. Jadi untuk Google Docs sendiri itu ukurannya itu 0 ya, 0 bytes. Oke, kita lanjut. Nah, ada beberapa kelebihan dari Google Docs ya. Yang pertama, real-time collaboration. Jadi kita bisa berkolaborasi secara langsung ya, secara langsung. Beda halnya dengan Word. Kalau Word mungkin kita sudah buat dokumennya, terus kita kirimkan ke rekan kita via WA atau via email, dan rekan kita harus mendownloadnya dulu ya, mendownload dulu, terus baru kemudian rekan kita akan berkolaborasi di dalamnya mengedit dokumen yang sudah kita berikan. Beda dengan Google Docs, jadi kita bisa berkolaborasi secara langsung. Nah, misalnya dalam Google Docs itu kita mau membuat dokumen RPP ya, RPP. Nah, kita bisa bagikan langsung Google Docs ini ke rekan kita. Jadi kita bisa sama-sama berkolaborasi membuat RPP. Misalnya kita membuat RPP untuk hari pertama dan rekan kita yang akan membuat RPP untuk hari berikutnya. Jadi bisa dalam satu waktu ya, dikerjakan bersama-sama. Kemudian yang kedua, bisa memberikan komentar. Jadi kita bisa memberikan komentar langsung di dokumen kita. Yang ketiga, fitur melihat riwayat revisi. Nah, ini sangat bagus sekali untuk melihat riwayat revisi dari data kita. Nanti kita akan lebih jelasnya di materi praktek ya. Kemudian yang keempat, meminimalisir kehilangan data. Nah, ini yang sering terjadi, Bapak Ibu ya.
Nah, kadang kita membuat dokumen di Word, nah tiba-tiba terjadi hal yang tidak diinginkan, misalnya mati lampu, ya, mati lampu. Nah, ternyata kita belum mengklik atau men-save dokumen kita, ya. Nah, biasanya itu kita akan kehilangan data kita, padahal kita sudah membuat dokumen yang sangat panjang, dan tiba-tiba hilang, ya, pasti frustasi lah. Nah, beda halnya di Google Docs, ya. Di Google Docs itu akan tersave otomatis. Jadi ketika Bapak Ibu membuat dokumen, Bapak Ibu hanya menuliskan satu kata saja, itu sudah tersave secara otomatis, ya. Google Docs akan men-save-nya secara otomatis. Jadi sangat meminimalisir kehilangan data. Kemudian yang kelima, convert file PDF menjadi Word. Jadi bisa mengubah file PDF menjadi Word tanpa aplikasi pihak ketiga lagi. Jadi langsung kita bisa mengubah file PDF-nya ini menjadi Word. Kemudian keenam, mengubah file menjadi PDF. Kita juga bisa membuat file atau dokumen di Google Docs, kemudian kita jadikan dia berbentuk PDF. Kemudian yang ketujuh, ada fitur pemeriksa ejaan. Nah, ini sangat bagus sekali. Biasanya ketika kita membuat dokumen itu, kita kadang salah ketik, ya, salah ketik. Misalnya kita mau tulis dengan, itu kita ejaannya mungkin tulisnya D, E, N, kemudian hilang huruf G-nya. Nah, di Google Docs ini ada fitur pemeriksa ejaan. Jadi bisa terlihat, nanti tergaris bawah warna merah itu kata-kata yang ejaannya tidak tepat, ya. Nah, ini tadi kelebihan Google Docs. Masih banyak sekali kelebihan-kelebihan yang ada pada Google Docs, ya. Tentunya Bapak Ibu bisa mengetahui kelebihan-kelebihan Google Docs ini dengan mengeksplor lebih jauh, ya, Google Docs-nya. Betul tidak, Bu Novi? Iya, betul sekali, Bu Reski. Iya. Nah, sekarang kita akan masuk ke materi praktek kita. Seperti tadi yang sudah disampaikan Bu Novi, bahwa di materi praktek ini kita akan membuat dokumen, membagikan dokumen, memberikan komentar dengan menyebutkan orang, memberikan komentar dengan link, mengecek riwayat revisi, dan membuat catatan kaki. Oke, sebelum kita masuk ke materi praktek, adakah yang mau ditanyakan terkait Google Docs tadi? Pembahasan terkait Google Docs? Ya, Bapak dan Ibu, jika ada yang mau ditanyakan, silahkan boleh langsung menyampaikan pertanyaannya secara langsung ataupun menuliskan di kolom komentar, di kolom chat. Oke, sepertinya kita lanjut saja ya, Bu Novi, ya? Ya, sepertinya aman, Bu Reski. Silahkan dilanjutkan. Oke, kita masuk ke materi praktek pertama, membuat dokumen. Nah, langkahnya, buka Chrome, lalu klik Google Apps, *9 di pojok kanan atas, pilih Google Dokumen, ganti nama file menjadi akun belajar. Oke, Bapak Ibu bisa buka tab baru. Seperti ini, ya. Pastikan akun belajar Bapak Ibu sudah aktif atau sudah login, ya. Ini saya ganti dulu akunnya menjadi akun belajar. Nah, ini akun belajar saya. Sudah seperti ini, ya, Bapak Ibu, ya. Nah, kita klik *9 atau Google Apps di pojok kanan atas yang ini. Lalu kita pilih Docs atau dokumen, ya. Nah, maka akan terlihat tampilan seperti ini, ya. Ada blank dokumen, ada ini referensi-referensi dokumen, ya. Ini sudah disediakan referensinya, template-template dari Google Docs. Misalnya ketika kita mau buat esai, report, kemudian book report atau class notes atau catatan kelas, ya. Kita pilih blank dokumen. Nah, ini sudah terbuka Google Docs-nya. Kemudian sesuai petunjuk kita akan mengganti namanya, ini langsung diklik saja di atas. Jadi tidak usah klik file baru save as, kan biasanya gitu ya di Word. Nah, ini langsung kita klik saja di atas, kita ganti namanya menjadi akun belajar.
Oke, ini sudah langsung otomatis tersave ya. Bagaimana Bapak Ibu sudah? Bapak dan Ibu, jika sudah bisa diikuti, boleh memberikan konfirmasinya, boleh lewat chat, boleh juga langsung. Oke, Bu Reski, sudah ada tadi satu ya yang sudah Bu Ibu sudah. Iya. Oke, Mungkin bagus. bisa dilanjutkan Bagus sekali, lagi, Bapak Ibu. Oke. Nah, kemudian berikutnya cari referensi tulisan terkait akun belajar melalui fitur penelusuran atau explore di sebelah kanan bawah, kemudian tambahkan gambar. Nah, ini ada di sebelah kanan bawah, ini explore atau penelusuran ya. Terlihat ya Bapak Ibu, kita bisa klik. Nah, ini bisa kita cari di sini. Referensi terkait informasi akun belajar. Nah, jadi akan tampil seperti ini ya Bapak Ibu. Nah, untuk mengcopy atau menyalin teks dari referensi ini, kita bisa klik ini, kemudian nanti dia akan otomatis terbuka di tab baru di sebelahnya ya. Ini kita bisa copy saja. Jadi Bapak Ibu bisa langsung setelah terbuka tadi, Google Docs-nya bisa langsung mengetik dokumennya ya. Ini kita cari referensi saja supaya lebih cepat. Oke. Jadi ini sudah ya. Ini juga bisa kita atur marginnya. Ini mau justify, mau center, mau rata kiri, mau rata kanan, itu bisa kita atur ya. Sama halnya di di Microsoft Word ya. Oke, sampai di sini sudah Bapak Ibu? Ya, silakan Bapak Ibu, bagaimana? Apakah sudah ada yang berhasil? Boleh memberikan konfirmasinya ya Bapak Ibu? Atau mungkin ada yang ingin ditanyakan? Lambat loading. Iya. Oh iya, masih lambat loading Bu Reski. Iya, silahkan dicoba lagi ya Bu ya. Mungkin karena jaringan ya. Iya. Iya. Bapak Ibu yang lain, oh sudah ada nih Bu, sudah ada yang berhasil. Silahkan dilanjut. Kita lanjut ya. Nah, sekarang kita mau tambahkan gambar. Nah, kita pindah ke image. Ini atau bahasa Indonesianya gambar di sini ya. Kalau ininya berbahasa Indonesia. Nah, kita bisa pilih gambar. Nah, misalnya saya mau gambar ini ya. Gambar Tutwuri Handayani Kemendikbud. Nah, ini sisa saya klik insert ya. Saya buka dulu. Saya klik tadi gambar yang saya inginkan. Kemudian setelah itu tampilannya seperti ini, akan terbuka besar gambarnya. Lalu kita klik insert atau masukkan. Nah, ini sudah masuk gambarnya ya. Ini bisa kita atur besar kecilnya, ukurannya ya. Bagaimana Bapak Ibu? Boleh diulang. Oke, silahkan pilih di image. Kan tadi ini masih akun belajar ya, yang di search itu masih akun belajar. Kemudian pindah ke tab image. Kemudian cari gambarnya. Nah, ini gambar-gambar yang tersedia ya. Saya mau pilihnya yang ini. Terserah Bapak Ibu mau pilih yang mana. Saya pilihnya yang ini. Kemudian setelah itu klik gambarnya. Nanti akan tampil besar gambarnya. Ini seperti tampilan konfirmasi ya, bahwa gambar ini yang ingin kita pilih. Nah, kemudian silakan kalau mau memasukkannya klik insert. Oke Bu, lanjut. Oke. Jadi selain lewat fitur explore ini atau fitur penelusuran, kita juga bisa menambahkan gambar melalui menu insert ya. Jadi di atas ini ada beberapa menu, ada file, edit, view, insert, format, tools, add-on, help. Nah, ya, kita bisa pilih menu insert, kemudian ada image. Nah, ini ketika kita mau menambahkan gambar,
dari device kita ya, dari komputer kita. Nah, misalnya ini saya pilih ini. Nah, ini akan membuka file-file yang ada di komputer saya ya. Silakan pilih gambarnya, mau gambar yang mana, kemudian open ya. Kemudian ada juga yang ini search the web ya, jadi mencari di web. Kemudian dari Drive, nah ini seperti yang diajarkan kemarin oleh Bu Novi ya. Ini juga kita bisa mencari gambar di Drive kita. Jadi langsung terbuka di sini. Kalau di Drive kita sudah ada gambar itu, biasanya langsung ada sini. Oh iya, ini kan Drive yang baru ya. Drive akun belajar saya itu memang masih kosong ya, jadi tidak ada gambar di dalamnya. Juga bisa melalui Google Foto, ini juga by URL. Jadi bisa memasukkan saja URL-nya ya, ini ada URL gambar. Jadi bisa Bapak Ibu mencari di Google, misalnya gambar Kemendikbud. Nah ini ada gambar ya. Nah ini kita ambil alamat gambarnya ya, kita copy alamat gambarnya, kemudian kita kembali ke dokumen kita, lalu bisa kita masukkan by URL ya di sini ya. Jadi kita paste saja di sini. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Ada lagi kah tentang image ini? Oke, ini melalui kamera ya. Jadi, ya. Bu Reski, suaranya putus-putus Bu. Halo Bu Reski. Bu Reski. Langsung dari kamera perangkat Bapak Ibu. Ya, sudah. Sampai sini ada yang kita lanjut ya Bu Novi ya. Ya, silahkan Bu. Aduh. Oke. Nah, kita masuk ke materi kedua, membagikan dokumen ya. Nah, petunjuknya bagikan dokumen ke seseorang, misalnya ini akun saya ya. Misalnya reskiamelia@yps.sch.id dengan akses pengedit atau editor. Jadi ini saya copy. Bapak Ibu bisa saling membagikan alamat email di chat ya, Bu Novi ya. Ya, betul Bu, betul. Iya. Jadi ini saya klik share. Kemudian saya kirim ke alamat email saya dengan akses editor. Nah, di sini ada beberapa akses ya. Ada viewer atau melihat saja, ada komentar atau hanya memberi komentar. Editor artinya dia dapat mengedit dokumen tersebut ya. Jadi kita beri akses editor. Nah, ini bisa kita tambahkan kalimat ya. Kalimat. Misalnya selamat sore. Terkirim dokumen akun belajar ya. Selamat sore, terkirim dokumen akun belajar. Nah, ini bisa langsung kita klik send atau kirim. Bagaimana Bapak Ibu? Sampai di sini? Ya, silakan Bapak Ibu memberikan konfirmasinya. Apakah sudah ada yang berhasil? Oke, sudah ada yang berhasil Bu Reski, silahkan dilanjutkan. Oke, nah ini karena dia berada di luar organisasinya, maka harus ada notifikasi pemberitahuan ya. Karena tadi saya pakainya akun belajar, dan akun belajar itu berbeda organisasi atau berbeda domain dengan YPS, jadi dia ada pesan notifikasinya, untuk memberitahu bahwa betulkah kita akan mengirimkan file kita ke orang tersebut ya.
Ini share anyway saja. Oke, ini sudah ya, sudah kita share. Kemudian berikutnya, bagikan link dokumen ke siapa saja dengan akses lihat saja atau viewer. Nah, yang tadi ini kita bagikan itu bisa langsung masuk ke email orang yang kita bagikan ya. Contohnya tadi saya bagikan ke akun YPS saya. Jadi dia nanti akan muncul ya, mungkin ini karena jaringan, jadi belum terupdate atau saya refresh dulu. Nah, ini tadi saya membagikan dokumen itu dengan akses editor. Jadi dia masuk langsung ke email orang yang kita bagikan linknya ya. Kita bagikan dokumen kita. Oke, yang tadi kita mau membagikan link. Jadi ini hanya link ya, link yang kita bagikan. Kita klik lagi share. Kemudian di sini di bawah get link ya. Get link. Nah, di sini ada beberapa pilihan ya. Ada beberapa pilihan. Kita hanya ingin membagikan link tersebut kepada orang yang ditambahkan. Ini ya. Kemudian kita ingin membagikan link tersebut yang berada satu domain dengan kita, atau kita ingin membagikan link tersebut kepada siapa saja. Nah, di petunjuknya kita bagikan ke siapa saja, jadi kita pilih anyone with the link dengan akses viewer ya. Dengan akses viewer. Kemudian kita copy linknya, lalu dan. Nah, Bapak Ibu bisa melihat dokumen yang tadi saya buat ya, saya bagikan di chat. Nah, ini jadi Bapak Ibu hanya dapat akses viewer saja ya. Nah, nanti kalau sudah ada yang masuk nanti terlihat di sini ya. Coba salah satu dari Bapak Ibu tim, adakah yang mau masuk ya? Ini sudah ada yang masuk ya. Ibu Junti Batoran. Jadi Bu Junti sudah bisa melihat file atau dokumen yang saya bagikan tadi ya. Oke Bapak Ibu, sampai di sini ada kendala? Sudah? Oke, mantap. Baik, berikutnya, praktek berikutnya, yang ketiga, memberikan komentar dengan menyebutkan orang, ya. Nah, blok tulisan yang ingin dikomentari, lalu klik kanan, kemudian pilih komen. Tujukan kepada seseorang yang ingin dimintai komentar. Nah, tadi saya sudah kasih akses ke akun saya ya sebagai editor, artinya dia juga bisa mengomentari dokumen saya. Kalau sebagai viewer itu tidak bisa mengomentari ya. Jadi harus pilih aksesnya komentar atau sebagai editor. Nah, Bapak Ibu bisa blok narasi yang ingin dikomentari seperti ini. Kemudian klik kanan. Blok dulu ya, lalu klik kanan. Nah, di sini ada komen atau komentar. Nah, kita klik. Kita sebutkan nama orang ya. Misalnya silahkan di-review. Nah, ini sudah ada nama saya ya, karena saya juga termasuk editor di akun ini, di dokumen ini ya. Lalu tugaskan ke Reski Amelia. Jadi ini akan langsung terkirim ke email saya, bahwa akun belajar saya ini ingin menugaskan saya untuk mereview narasi ini ya. Oke. Sampai di sini bisa Bapak Ibu?
Silakan Bapak Ibu memberikan konfirmasinya apakah sudah berhasil. Kalau saya terlalu cepat, mohon diingatkan ya, Bu Novi ya. Ya, Bu. Bagaimana Bapak dan Ibu? Maaf Bu, Adakah yang sudah berhasil? halo. Ya, gimana Ibu Rasni? Oke, terima kasih. Maaf ya, saya larut-larut soalnya saya tinggal laptop. Oh iya, iya. Oh iya, saya klik kanan pada Iya. bagian data atau teks yang ingin saya kirim. Kemudian di situ kan ada muncul. Sudah saya kirim terus ada tanda centang gitu ya. Terus untuk Iya, mengetahui iya. ya. Ya, supaya terkirim email ke orang yang kita tugaskan ya. Untuk mengetahui bahwa Kita sudah sampai akan masuk ke email itu ya. Betul, betul sekali, Bu. Ada ke email saya sendiri soalnya. Oke, terima kasih kalau begitu saya konfirmasi dulu. Iya. Iya. Oke, silakan Ibu Reski, mungkin bisa dilanjutkan. Oke, jadi tadi ini kita sudah mengirim atau memberikan komentar dengan menyebutkan orang ya, orangnya. Kemudian berikutnya memberikan komentar dengan link. Nah, tadi sudah narasinya, sekarang kita gambarnya ya. Cari gambar pengganti di fitur Explore, salin atau copy alamat web gambar tersebut. Jadi kita ke fitur Explore lagi. Lalu kita cari gambar, misalnya gambar dinas pendidikan Lu Timur. Kita cari gambar ya. Ini ya gambarnya ya. Nah, kita buka gambarnya. Lalu klik kanan, copy atau salin alamat gambar. Salin, kemudian karena kita ingin memberikan komentar dengan link, kita aktifkan dulu gambar yang ingin kita beri komentar, kemudian klik kanan, kemudian komen lagi. Nah, kita bisa tuliskan ganti gambar ini dengan gambar berikut. Nah, kita masukkan linknya, langsung Ctrl V saja. Kemudian klik komen. Oh iya, saya lupa. Kita mau mengomentari ini, kita mau meminta siapa ya untuk mengganti gambarnya. Jadi kita bisa edit, klik titik 3, kemudian edit ya. Kita tulis di atasnya, saya mau meminta akun saya yang satunya ya untuk mengganti gambar ini. Oke. Ini save. Oke, jadi ini sudah ditugaskan juga ke saya ya. Ini sudah ada tercentang. Jadi kalau sudah dikerjakan, ini centangnya bisa kita klik, artinya tugas yang ditugaskan ke kita itu sudah kita selesaikan ya. Bagaimana Bu Novi? Ya, Bapak Ibu silakan memberikan konfirmasinya. Sudah berhasil? Apakah ada yang sudah berhasil? Wah, menarik sekali ya Bu Reski ya. Ternyata kita bisa melampirkan link juga ya. Iya, Ketika ini apa namanya ingin memberikan komentar supaya gambarnya diganti ya. Sangat memudahkan ya Bu Reski ya. Ya, sangat membantu ya. Iya. Jadi rekan kita bisa langsung ke gambar yang diinginkan ya. Karena ini akan menuju ke gambar yang kita inginkan. Ya, betul. Bagaimana Bapak dan Ibu?
Adakah yang sudah berhasil? Oke, Ibu Musdalifah nih jaringannya kurang mendukung. Ya, tidak masalah Bu. Nanti bisa lihat rekamannya ya. Jadi nanti bisa lihat rekamannya, kemudian bisa dipraktekkan di rumah. Untuk Bapak Ibu yang lain bagaimana? Apakah sudah ada yang berhasil? Wah, sepertinya aman nih Bu Reski. Aman ya? Oke. Ya, bisa dilanjutkan, silakan. Kita lanjut ya. Nah, ini tadi. Ya, sudah kita lakukan, kita klik gambar yang ingin komentari, lalu klik kanan, pilih komen, setelah itu tempelkan atau paste link gambar tadi di kolom komentar seperti ini ya. Nah, materi praktik berikutnya yang kelima, mengecek riwayat revisi. Nah, ini bagus sekali ya. Fitur ini bisa memudahkan kita untuk kembali ke dokumen kita, ke riwayat dokumen kita yang sebelumnya. Nah, misalnya kita sudah berkolaborasi dengan teman kita, terus teman kita mengedit dokumen kita, rekan kita mengedit dokumen kita, kemudian kita merasa, aduh sepertinya ini tidak sesuai deh. Saya mau kembali ke dokumen yang sebelumnya saja, yang sebelum diedit oleh temannya. Nah, ini kita bisa menggunakan riwayat revisi ya. Buka riwayat revisi dokumen, lalu pilih versi riwayat yang diinginkan. Jadi di sini ada last edit was made 3 minutes ago ya. Jadi ini ya. Jadi ini open version history, membuka riwayat revisi. Kita klik. Nah, jadi ini hanya ada 2 ya, karena yang tadi yang ini saat dokumennya kosong, dokumennya sudah diberikan narasi tadinya ya. Terus ada nama saya sebagai pemberi narasi tadi ini, pemberi dokumen atau data-data. Ya. Jadi ini sangat berguna sekali Bapak Ibu. Kalau memang mau kembali, ya. Bu Reski, mungkin bisa diulang karena tadi suaranya Ibu putus-putus. Oh, putus-putus ya? Mungkin bisa diulang, Bu. Oke. Jadi Bapak Ibu silakan klik yang ini. Di samping tulisan help, ada pemberitahuan bahwa sudah diedit beberapa menit yang lalu ya. Atau barusan saja diedit. Nah, ini adalah version history-nya atau riwayat revisinya ya. Jadi Bapak Ibu bisa mengklik ini. Kemudian setelah itu akan terbuka seperti ini ya. Fitur riwayat revisinya. Kalau di dokumen ini sendiri itu baru 2 ya riwayat revisinya. Baru tadi saat dokumen kosong dan saat dokumen tersebut sudah diisi oleh akun saya. Ini sudah ada namanya ya. Jadi kita bisa mengetahui yang mana sih bagian yang mana yang sudah diedit oleh teman-teman kita atau rekan-rekan kita ya. Jadi kalau menurut kita, menurut Bapak Ibu yang diedit oleh rekan Bapak Ibu itu tidak sesuai, Bapak Ibu bisa mengembalikan revisinya ke sebelum diedit oleh rekan Bapak Ibu ya. Wah, sangat mudah ya Bu Reski ya. Jadi kita tidak perlu mengedit ulang lagi ya. Kalau misalnya di Word itu setelah diedit kemudian kita merasa oh ternyata ini kayaknya kurang tepat atau kurang pas deh. Kita harus edit ulang lagi ya. Iya, betul. Ya, kalau di dokumen ternyata bisa langsung dicari ya riwayat revisinya. Wah, menarik sekali. Bu Reski, kemudian pada saat riwayat revisi itu ternyata kita bisa lihat ya siapa saja yang mengedit, ada namanya ya? Betul sekali Bu Novi. Jadi kita tahu yang mana bagian-bagian mana yang sudah diedit oleh teman kita ya. Wah, menarik sekali. Ya, Terus bagaimana Bapak Ibu? Ya.
Silakan, Bedanya Bu dengan Reski. Word itu kita mesti tekan atau klik tombol undo ya. Nah, itu kita klik undo terus sampai 10 kali. Nah, kalau ini kan sisa 1 kali saja. Kita ke riwayat revisi, kemudian kita kembali ke revisi yang sebelumnya ya. Iya. Oke. Bagaimana Bapak dan Ibu? Apakah sudah ada yang berhasil? Oke, Bu Reski. Ada pertanyaan ini Bu Reski dari Bapak Syaifullah Syam. Apakah kolaborasi dengan teman bisa dilakukan hanya dengan menggunakan akun email saja, dan apakah dengan aplikasi lain bolehkah dilakukan? Oke, silakan Ibu Reski. Yang pertama dulu ya, tadi apakah kolaborasi dengan teman bisa dilakukan hanya dengan menggunakan akun email saja? Iya betul Pak. Jadi kita sisa mengirimkan, kita tinggal share saja seperti tadi. Kita share ke siapa saja yang kita tujukan ya, ke seseorang yang kita tujukan. Sisa kita tulis alamat emailnya. Kemudian seperti ini saya mau bagikan ke Bu Novi. Oke, ngelek. Bayan ini Novianti. Aduh, udah ini. Mungkin jaringannya ya. Begini ya, tulisan emailnya Bu Heni ya. Betul. Bu Wayan Heni Novianti. Oke, saya ini ya Bu ya, saya kirimkan ya. Iya. Sudah ada di ini Bu Reski di kolom chat, Oke, saya mau bagikan ke Bu Novi. Nah, ini ya. Nah, pastikan bahwa Bapak Ibu membagikannya dengan akses editor supaya bisa berkolaborasi dengan rekan Bapak Ibu ya. Oke, kemudian berikutnya, apakah dengan aplikasi lain boleh dilakukan? Maksudnya aplikasi lain yang dari Google ya Pak ya? Kalau dari Google Slide, Google Sheet, kemudian ada Jamboard, itu bisa Pak. Oke, itu saja Bu Novi. Atau mungkin ada dari Bapak Ibu lain yang mau menambahkan? Atau dari Bu Novi? Ya, saya pikir sudah lengkap itu Bu, penjelasannya Bu Reski. Bagaimana Bapak Syaifullah? Adakah yang ingin ditanyakan lagi? Sudah, oh iya, sudah aman Bu. Silahkan Ibu Reski dilanjutkan. Oke, kita lanjut ke materi praktek ke-6 ya. Membuat catatan kaki. Nah, catatan kaki ini biasa kita gunakan saat kita membuat dokumen karya ilmiah ya. Kita menuliskan narasumber dari narasi atau wacana yang kita tuliskan. Ya, di sini petunjuknya buat catatan kaki tentang informasi akun belajar dari website. Caranya, klik explore, ketik kata kunci akun belajar, lalu klik tanda petik di website pilihan Anda untuk membuat catatan kaki. Jadi kita kembali ke explore, lalu kita masukkan kata kunci akun belajar. Oh iya, maaf. Sebelumnya kita pindahkan kursor kita dulu ke narasi atau wacana yang ingin kita beri catatan kaki ya Bapak Ibu ya. Karena tadi ini kita ambil narasinya dari website, maka kita harus menuliskan narasumbernya. Kita ambil narasi ini dari mana ya. Jadi kita masukkan akun belajar.
searching ya. Tadi ini ya yang kita ambil ya. Jadi kita sisa mengklik tanda petik di sini. Nah, ini sudah ada angka 1. Coba kita lihat di bawah. Nah, sudah ada catatan kakinya lengkap dengan alamat webnya ya. Jadi ini bisa bisa sekali kita gunakan saat kita membuat dokumen untuk karya tulis ilmiah, di mana kita harus melengkapi ya, melengkapi catatan-catatan kakinya atau narasumber dari teks yang kita masukkan ya, Bapak Ibu. Bisa diulangi, Bu. Oke. Catatan kaki. Oke. Untuk catatan kakinya ya Bu ya. Iya. Ini saya hapus dulu. Oke, catatan kakinya juga sudah menghilang. Nah, ketika kita ingin membuat catatan kaki, kita pilih narasinya dulu. Narasi mana yang kita ambil dari website ya. Nah, kita pilih yang ini tadi karena ini kita ambil dari website. Kita buka Explore. Lalu tulis akun belajar. Ini sesuai dengan yang tadi ya, Bu, Bapak Ibu ya. Kata kuncinya akun belajar. Lalu kita klik tanda petik 2. Yang di tanda petik 2 di website yang kita pilih tadinya. Yang sudah kita pilih ya. Ini sisa langsung kita klik kiri ya. Ini sudah muncul tanda 1. Dan di bawah secara otomatis akan muncul catatan kakinya beserta alamat website dari narasi ini ya. Nah, tertulis juga kita aksesnya tanggal 9 Juni 2021. Wah, lengkap sekali di Google Docs ya. Jadi tidak perlu kita tulis satu-satu pakai footer ya. Kan biasanya kita tulis di footer ya. Kita comot ini, kita ambil ini dari website ini alamat websitenya kita tulis sendiri, kita ketik secara manual ya di footernya. Jadi ini akan otomatis. Itulah kelebihan dari Google Docs. Banyak sekali kelebihannya Google Docs ya, Bu Novi. Iya, betul sekali Bu Reski. Wah, menarik sekali ya. Jadi lebih mempermudahkan kita juga ya Bu Reski ya. Betul sekali. Oke, bagaimana Bapak dan Ibu? Ya. Adakah yang sudah berhasil Bapak dan Ibu bisa memberikan konfirmasinya? Atau adakah yang mau bertanya? Jika ada yang mau bertanya, boleh langsung ditanyakan. Iya, boleh langsung bertanya karena ternyata materi kita sudah selesai. Wah. Tidak terasa ya Bu Rizky ya? Tidak terasa ya, iya. Iya. Oke, silahkan Bapak dan Ibu, adakah yang ingin ditanyakan? Jadi kita lanjut ke sesi tanya jawab ya, Bu Reski? Iya, kita lanjut ke sesi tanya jawab. Ya, Bapak dan Ibu, jika ada yang ingin ditanyakan, saya persilahkan. Jadi boleh diketikkan di kolom chatnya ataupun ditanyakan langsung. Boleh juga menggunakan raise hand. Silahkan Bapak dan Ibu, jika ada yang masih ingin ditanyakan terkait Google Docs ya. Jadi hari ini banyak sekali nih yang bisa kita pelajarin. Jadi nanti di rumah juga Bapak Ibu boleh praktek kembali ya Bu Reski ya. Betul Karena sekali. Nanti untuk rekamannya akan dibagikan juga. Bapak Ibu juga bisa latihan explore di rumah ya supaya lebih banyak mengetahui kelebihan dari Google Docs ini. Iya, betul sekali. Bagaimana Bapak dan Ibu? Adakah yang ingin ditanyakan? Wah, sepertinya semua sudah paham nih Bu Novi. Wah, ya Ibu Junti, silakan Ibu. Sudah. Sudah paham ya? Iya. Oke. Ya. Jadi Bapak dan Ibu
hari ini kita sudah belajar Google Docs ya bersama Ibu Reski, jadi banyak sekali yang dapat kita pelajari hari ini. Atau adakah dari rekan-rekan yang lain ingin berbagi pengalaman nih? Siapa tahu ada yang sudah pernah menggunakan Google Docs ya Bu Reski ya? Betul sekali. Mungkin Ya, dari atau masih rekan-rekan, ada. iya, Ya. guru yang lain yang dari tim, siapa tahu ada yang ingin membagikan pengalamannya menggunakan Google Docs yang merupakan salah satu kelebihan dari Google Docs ini ya. Iya. Ibu Reski, ada nih 2 pertanyaan. Oh, ada 2, iya. Silahkan Bu Novi. Saya tidak dengar suaranya Bu Novi. Maaf. Apa ini karena jaringan ya? Cek sudah Oke. kedengaran. Oke, sudah kedengaran ya. Ya, ini Bu, ada 2 pertanyaan nih dari Ibu Yana dan Ibu Musdalifah. Oke, saya bacakan yang pertama ya Bu ya, dari Ibu Yana. Bu, apakah bisa teman-teman yang menggunakan platform yang berbeda seperti Yahoo untuk share dengan Google Docs? Oke, silahkan Ibu Reski. Oke, jadi untuk pertanyaan dari Bu Yana, apakah rekan-rekan lain yang menggunakan platform yang berbeda ya dapat menerima dokumen dari kita ya? Sepertinya tidak bisa ya, karena Google Docs ini hanya bekerja pada akun-akun Google saja ya. Setahu saya sih begitu. Siapa tahu ada tambahan dari Bu Novi atau Pak Beni? Ya, mungkin dari Bapak Ibu yang lain, dari rekan-rekan yang lain, jika ada yang ingin ditambahkan. Sudah benar itu Bu Reski, jadi hanya bisa share dengan Gmail ya, karena ini aplikasinya Google, jadi tidak bisa share ke email selain Google, selain Gmail ya. Kalau Gmail biasa masih bisa, meskipun bukan akun belajar, tapi kalau Yahoo itu tidak bisa. Iya. Ya, oke, terima kasih Bu Apri. Terima kasih Bu Apri tambahannya. Oke, bagaimana Ibu Yana? Oke, pertanyaan selanjutnya nih Bu, dari Ibu Musdalifah. Bagaimana cara menghapus dokumen yang dianggap kurang tepat? Oke, silahkan Ibu Reski. Nah, bagaimana cara menghapus dokumen yang dianggap tidak tepat ya? Sebenarnya sih dokumen ini seperti yang saya jelaskan tadi, ini 0 bytes ya. Jadi tidak ada ukuran, tidak ada size-nya. Jadi tidak apa juga kalau disimpan, tapi kalau memang menurut Bapak Ibu akun ini terlalu penuh di drive-nya, terlalu banyak, bisa dihapus. Klik file, kemudian move to trash ya, jadi ini. Ya, ini sudah move to trash ya. Jadi sisa Bapak Ibu pilih go to docs home screen. Kembali ke beranda dokumen. Kalau mau mengembalikannya dari trash, dari tempat sampah, ini bisa take out of trash. Jadi ini sudah kembali lagi. Seperti itu ya. Iya, betul sekali Bu Reski. Ya, bagaimana Ibu Musdalifah? Oke, ada yang ingin ditanyakan lagi? Ada, saya lihat dari Bu Mirna. Ya, betul, dari Bu Mirna nih Bu. Satu pertanyaan lagi, saya persilahkan. Oke, kalau akses ke seluruh pengguna internet, apakah akan muncul dalam pencarian Google Search? Maksudnya kita mencari di mana ya Bu ya? Bisa lebih dijelaskan mungkin Bu? Bisa diaktifkan mikrofon. Langsung aja boleh? Ya, Ya. kenapa Bu? Ya, kalau misalnya kita aksesnya ke seluruh pengguna internet, saya tuh suka penasaran pas di misalnya ada kata kunci
kita bikin laporan keuangan, kata kuncinya apa, terus kita kasih akses bebas karena untuk dipakai di beberapa teman yang beda emailnya. Apakah pada saat ada pencarian misalnya keuangan di Google Search, terus nanti bisa muncul juga dokumen kita? Atau itu bagaimana? Terima kasih. Maksudnya di fitur explore-nya ya Bu ya, misalnya saya masukkan kata kunci keuangan. Iya, dokumen kita mengandung kata keuangan, keuangan yayasan misalnya. Oh Terus iya. aksesnya dibuka, dibagikan, bukan hanya yang mendapatkan link, tapi ke seluruh pengguna email internet kan ada yang biar bebas ya. Misalnya kita Ya, mau ke wedding bersama di luar. Iya yang itu. Terus apakah pada saat ada orang lain secara random mencoba searching Google Search biasa, oh mau cari referensi keuangan yayasan, bisa kayak gitu. Terus itu juga akan muncul di pencarian Google Search tersebut? Tidak Bu, tidak ya, tidak akan tidak muncul ya? karena dokumen kita kan hanya tersimpan di drive-nya kita tidak explore ke orang ke Google-nya ya, itu hanya bisa dilakukan dengan Google Site misalnya atau via blog ya, Blogspot, Google Blogspot. Jadi kalau kita tulisnya di dokumen, kemudian kita pilihnya misalnya di sini sharingnya anyone with the link, siapa saja dengan link, berarti orang yang mendapatkan link saja yang bisa melihatnya. Nah kalau untuk orang luar, misalnya saya membagikan terus ada orang di luaran sana di Jakarta dapat linknya ya bisa lihat. Tapi kalau dia tidak dapat linknya ya tidak bisa lihat, walaupun dia searching di Google ya. Oke. Yang semua itu tingkatannya yang paling bebas itu anyone with the link ya? Iya, anyone with the link. Oh ya. Oke, terima kasih. Iya, ini juga sudah ditambahkan sama Pak Anto. Terima kasih Pak Anto. Kalau di Google Search tidak muncul, sebaiknya dicari pada kolom search di Google Drive. Iya, betul. Jadi cuma di Google Drive-nya kita saja yang muncul. Ya, karena tersimpannya di drive-nya kita ya Bu ya, atau di akunnya kita. Sekali, Bu. Ketika misalnya di search di Google Drive-nya kita itu bisa muncul ketika misalnya kita memang memiliki dokumen tersebut. Seperti itu ya Bu Reski ya? Iya, betul sekali. Oke, iya. Baik, Bapak dan Ibu, jika memang tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, mengingat waktu juga sudah menunjukkan pukul 16.57 ya, jadi kita punya waktu 3 menit lagi. Mungkin nanti jika ada yang ingin ditanyakan lagi, boleh selanjutnya diskusinya di grup ini ya Bu ya, di grup WA, boleh silakan ditanyakan. Kemudian jika tadi ada yang ketinggalan nih, misalnya tidak bisa mengikuti karena kendala jaringan, nanti juga akan dibagikan rekamannya Bapak dan Ibu. Jadi jangan khawatir, Bapak dan Ibu tetap bisa praktek di rumah dengan melihat rekaman yang akan nantinya dibagikan. Baik, terima kasih banyak nih Bu Reski atas pemaparan materinya. Wah, luar biasa, materinya sangat menarik sekali hari ini. Banyak hal yang bisa kita pelajari. Kemudian Bapak dan Ibu, saya akan bagikan link refleksi dan daftar hadir ya untuk hari ini. Ya, saya bagikan di kolom chat ya. Bapak dan Ibu, nantinya silahkan bisa diisi ya. Ya, baik Bapak dan Ibu, terima kasih banyak atas kehadirannya hari ini. Sebelum kita akhiri,
kegiatan kita hari ini kita tutup dengan doa ya Bapak Ibu. Mari kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Oke, selesai. Ya, terima kasih sekali lagi. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Sampai ketemu besok. Terima kasih dan selamat sore. Makasih Bapak Terima Ibu. kasih Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi Terima kasih. Terima kasih. Terima Selamat kasih, sore. Ibu. Assalamualaikum. Terima kasih. Selamat sore.